Ya, segmen terakhir ini kita pastinya masih membahas tentang strategi melipat gandakan kekayaan melalui kredit beragunan. Masih bersama dengan Pak Roy Sakti, pakar kecerdasan hutang. Dan kita lanjut lagi nih Pak Roy. Kalau tadi saya sudah mulai ngomong tentang permasalahan. Karena misalnya nih, saya sendiri aja biasanya mengajukan misalnya kredit rumah atau properti nih ya, yang mungkin harganya nggak usah lah yang bermiliar-miliar, misalnya 200 juta, 300 juta, udah itu kan susah Pak, misalnya nggak cair-cair dananya, gimana nih dong? Ya, jadi gini Mbak Rinita, banyak dari kita ya kan kepingin punya rumah apa segala, sebenarnya bisa ngangsur, tapi kenapa maju ke bank kok nggak cair-cair? Ya, karena kita tidak tahu apa yang bank mau. Nah, kita harus mempelajarin. Itulah kenapa pemirsa bagi Anda harus belajar. Cara kredit itu harus belajar. Karena apa? Kalau tidak, maka Anda akan susah untuk kredit. Saya banyak sekali lihat di media sosial apa segala kan, karyawan dengan gaji 10 juta susah cari rumah, ya kan? Karena dia tidak tahu step by step dalam mengajukan kredit yang baik dan benar. Terbukti karyawan saya yang gaji UMR aja, dia bisa maju ke bank. Nah, tinggal step by stepnya kita harus pelajarin. Nah, alur bank itu seperti apa? Kemudian kita akan atur strategi, ya kan? Nah, bagaimana caranya Anda mendapatkan properti itu tanpa DP? Nah, ini yang penting. Tanpa DP? Tanpa DP. Nah, karena begini, saya yakin Mbak Rinta juga pasti kepingin punya rumah. Pengen ya kan? Ya. Kalau ngangsur aja, mungkin bisa lah, 2 juta per bulan bisa lah, ya kan? Bisa. Tapi kenapa nggak punya rumah? Terkendala ke proses pengajuan awal tadi ya? Bukan masalah awal, satu awal, yang kedua DP, betul kan? Betul, Pak, DP. Ya, satu proses Pak, yang kedua kan DP. Nah, kadang-kadang kita ini mau ngumpulin DP itu udah susahnya minta ampun kan? Kumpul habis. Ada anak butuh, apalagi kumpul lagi, udah liburan akhir tahun, ya kan? Apa segala. Nah, disinilah kita belajar yang kalian saya ajarin bagaimana step by stepnya Anda bisa mendapatkan tanpa DP. Nah, caranya bagaimana? Itu harus mulai kita kondisikan. Kita kondisikan penghasilan Anda, kita rapikan data Anda, supaya bank itu melihatnya enak. Nah, disitulah kita akan belajar. Itulah kenapa kita perlu kredit, punya strategi. Strategi mendapatkan, ya kan? Bagaimana caranya ngatur penghasilan kita. Karena kadang-kadang, ya kan, kita itu terlalu jujur sama bank. Ada penghasilan yang tidak bisa dibukukan oleh bank. Salah satu contoh, kalau karyawan punya ceperan, dia jual jajan di pasar gitu kan. Nah, itu kan bank itu pembuktiannya nggak bisa kan. Betul. Nah, maka di situ harus kita buat bagaimana cara itu terlihat. Apalagi tanpa DP kayaknya seru nih ya. Nah, penasaran juga ya. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kalau kita cuma maju aja sekedar data tidak terkondisikan, maka pasti kendalanya DP. Nah, tapi kalau kita data bisa kondisikan, sebenarnya itu bisa tanpa DP. Kita nggak usah ngomong yang nyari cashback, nyari apa, itu ilmu sesat yang ngomong, ya kan? Yang penting usahakan, ya kan? Kita ini mau nabung celengan, bagaimana caranya kita mau kan Mbak Rinita kan punya properti, saya mau nabung 2 juta sebulan. Kita cari properti yang angsurannya 2 juta per bulan, dan kemudian Anda langsung punya propertinya, kemudian Anda nggak perlu keluar duit apa-apa, tinggal ngangsur per bulan 2 juta, kan enak kan? Jadi itu step by stepnya bagaimana kita strateginya. Dari strategi for investing seperti itu. Dan itu juga bisa dilakukan di ruko, di mana. Nah, tapi yang terpenting adalah mindset kita. Jangan nganggap ini utang. Anggaplah ini menabung sebagian dari hasil kita. Anggap aja properti itu celengan kita. Nah, kalau kita celengan, ketika kita mengabung, kita akan merasa kaya. Tapi kalau kita ngomong utang, kita akan merasa kurang. Dan ketika kurang, apalagi kata orang kan, hidup itu kadang-kadang apa kata orang kan, lu utang lu banyak, malah makin pusing lagi, betul kan? Utang banyak banget gimana? Nah, itu. Yang penting adalah memanage diri kita sendiri, dan kemudian kita ngatur strateginya. Dengan cara seperti itu, ya, insya Allah itu bisa lah, ya kan? Semua orang bisa. Terbukti, saya bisa membantu karyawan saya dengan gaji UMR pun, dia bisa punya rumah tanpa itu. Tinggal ngangsur aja, dan dia feel free untuk mengangsur. Dan pengusaha juga harus punya. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak tahu ya, usaha Anda naik apa turun. Nah, pengusaha itu juga harus mengamankan di bidang propertinya.
Ketika hasil usaha Anda masukkan ke bidang properti, ya kan? Mungkin suatu ketika usaha Anda bangkrut, jatuh, ya kan? Tapi ketika propertinya dijual, kekalahan Anda di bisnis itu pasti akan ditutupin sama propertinya. Oke, berarti dengan kata lain properti menyelamatkan ya? Iya, betul. Oke, menarik sekali. Nah, kalau misalnya nih seorang pebisnis atau pengusaha yang notabene-nya dia sudah punya bisnis yang lancar, kemudian cara untuk memulai melipat gandakannya ini dari mana sih sebenarnya? Dari ikut seminar ini, Mas. Oh, dari ikut seminar ini ya? Karena satu hal, ya kan, kalau kita praktek tanpa ilmu, pasti hasilnya berdarah-darah. Daripada Anda berdarah-darah, lebih baik Anda belajar pengalaman saya, ya kan? Karena apa? Saya percaya pemirsa di rumah, pengalaman itu adalah guru yang paling berharga, setuju ya? Setuju Tapi banget. juga sekaligus paling mahal. Kalau kita sudah berguru yang namanya pengalaman, ya kan? Itu masa kuliahnya itu seumur hidup, ya, uang sekolahnya nggak terkira. Saya pernah pengalaman punya properti macet 1 miliar, hanya untuk belajar cara macet aja udah keluar 1 miliar loh. Nah, daripada begitu, maka lebih baik Anda belajar pengalaman saya, itu kan enak, itu kan keluar duit cuma 100.000 kan, udah belajar pengalaman, lebih enak lah. Betul ya. Dan ini yang saya bikin penasaran lagi nih, di poin kedua nih materi yang akan mungkin pemirsa dapatkan di seminar ini adalah mengetahui kelemahan dan kelebihan antara KPR, kredit investasi dan modal kerja. Ini gimana? Jadi nanti di seminar saya akan bahas ya. Ternyata kredit itu macam-macam, ada namanya KPR, ya. KPR itu kredit pemilikan rumah. Ada juga KPA, apartemen. Kemudian ada juga kredit investasi, kemudian ada juga kredit modal kerja. Nanti kita akan pilah-pilah. Oh, ada beda jenis-jenisnya. Oh, itu bedanya jenis-jenis. Pak, saya mau beli tanah, mau kredit bisa nggak? Bisa. Setiap orang kan tanah itu nggak bisa dikreditkan. Ternyata bisa, kita nyicil tanah itu bisa. Tapi bukan KPR, kredit yang lain. Nah, disitulah kita mulai mempelajari produk perbankan dan mana yang cocok bagi Anda dan mana yang tidak cocok bagi Anda. Itu yang terpenting. Karena tidak semua produk perbankan itu cocok bagi Anda. Ketika kita ngomong kredit untuk bisnis, beda lagi. Tidak bisa KPR untuk kredit bisnis. Apalagi properti cashback-nya untuk bisnis, saya jamin hancur. Kan banyak tuh ilmu seminar yang ngajarin beli properti tanpa uang malah dapat uang. Uangnya buat bisnis, itu malah kacau balau, hancur. Karena apa? Bisnis belum jalan, angsuran udah jalan. Yang terjadi duit cashback malah untuk habis untuk bayar angsuran. Oke, baik. Aduh, Pak Roy, ternyata waktunya sudah hampir habis. Mungkin Pak Roy ada beberapa kesimpulan, maksudnya pesan-pesan untuk pemirsa di rumah. Jadi pemirsa di rumah, pesan saya satu ya, mungkin bagi yang kurang paham di sini ya, Anda dicek ya, bisa di web saya Roy Sakti, www.roysakti.com ya, Anda bisa. Tapi saran saya satu, Bapak Ibu pemirsa di rumah, rezeki itu misteri, tapi angsuran itu pasti. Itulah kenapa kredit harus perlu strategi. Belajar dengan saya akan ajarin Anda bagaimana caranya Anda bisa mewujudkan mimpi Anda punya rumah apa segala tanpa Anda berat untuk nyicilnya. Karena semua itu harus diatur dalam strategi, di mana di seminar kredit strategi for investing. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Roy Sakti untuk informasinya dan juga pastinya Anda sudah dari segmen pertama sampai segmen akhir sudah nggak ragu lagi untuk ikut seminar ini ya. Langsung saja dengan cara mengetik nama spasi kota, kirimkan ke 087 802 808 777 dimanapun Anda berada, karena seminar ini ada banyak sekali di hampir seluruh kota di Indonesia. Jadi silakan Anda bisa mengikutinya dengan mengetik nama spasi kota, kemudian kirimkan ke 087 802 808 777. Siapapun Anda, mungkin karyawan atau mungkin juga Anda pebisnis atau pengusaha yang sudah mempunyai bisnis properti, yang belum memiliki bisnis properti harus ikut, apalagi yang sudah memiliki, ingin melipat gandakan. Nah ya, langsung saja bisa mengikuti seminar dan jangan lupa selalu semangat dalam hidup Anda. Saya Rinita Gunawan, sampai jumpa.